Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Dan mudah-mudahan pertemuan ini penuh berkah. Artinya berkah itu membawa kebaikan yang banyak dan langgeng. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku sekalian, apakah wabah ini buruk atau baik? Judulnya tergantung bagaimana menyikapi. Pernah dengar dari Pak Ari Ginanjar, kalau seekor lebah dimanapun dia berada selalu mencari bunga, bahkan di tempat sampah sekalipun. Hasilnya dia hinggap di bunga, dia hisap sesuatu yang manfaat, dan dia keluarkan akhirnya madu yang penuh manfaat. Beda dengan lalat, dimanapun dia berada yang dicari adalah sampah yang jelek, yang kotor, dan hasilnya dia jadi sumber penyakit bagi siapapun yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu, mari kita sikapi wabah ini dengan sikap yang positif, apalagi sebagai orang beriman. Nabi Muhammad pernah bersabda, sungguh menakjubkan, semua urusan yang orang yang beriman adalah baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak demikian kecuali orang yang punya iman, punya keyakinan. Diberi nikmat dia bersyukur, fakana khairullah, baik baginya. Diberikan cobaan dia bersabar, maka itu pun baik baginya. Jadi kita tidak usah panik dengan keadaan ini. Berikut ini 5 kiat bagaimana kita menghadapi persoalan hidup dan mengemas persoalan, menjadikan kita menjadi manusia yang bisa berprestasi. 1. Dalam hidup ini kita harus selalu siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok dengan keinginan. Karena hidup ini mustahil seluruh keinginan kita akan terwujud. Mustahil. Pasti ada yang tidak terwujud. Karena yang kita inginkan boleh jadi sama dengan keinginan orang lain dan bisa bentrok. Contoh, kita ingin sehat. Sedunia ingin sehat. Tapi kalau terkabul, semuanya sehat. Dokter, perawat, bagaimana? Rumah sakit, apotek, pabrik obat, farmasi, fakultas kedokteran. Banyak yang akan jadi korban kalau semua sehat. Jadi kita harus sadar bahwa yang jadi masalah itu bukan sehat atau sakit, tapi menyikapi sehat dan menyikapi sakit. Ini adalah ujiannya. Sehat tidak benar disikapi jadi penjahat. Sakit tidak benar disikapi, dua-duanya sakit lahir, sakit batin. Oleh karena itu kita berusaha untuk sehat, tetapi kalau kita takdirnya sakit, ada ilmu lainnya. Tugas kita itu hanya 3. 1, meluruskan niat. 2, menyempurnakan ikhtiar. Dan yang ketiga adalah pasrahkan kepada Allah yang Maha Tahu. Sekiranya baik, ya Allah takdirkan ini terjadi. Sekiranya buruk untuk dunia akhirat saya, jangan. Jadi tidak beban. Kita tidak boleh mengatur Allah, tapi kita mengatur diri agar niatnya disukai Allah, agar ikhtiarnya maksimal disukai Allah. Selebihnya terserah. Kalau baik terjadi, kalau tidak baik jangan. Mengapa? Karena yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah yang Maha Tahu segalanya. Berapa banyak orang yang ingin jabatan, ingin pangkat, dan terkabul, tapi dari sana dia tergelincir, terjerumus, dan jadi ahli penjara. Na'udzubillahi min dzalik. Dan berapa banyak orang yang merasa gagal mendapatkan sesuatu, ternyata kegagalan itulah yang mengantarkan kepada takdir yang lebih baik. Ada yang minta jodoh, keluar dari rumah digigit anjing. Dia heran, ya Allah saya minta jodoh, kenapa takdirnya digigit anjing? Dibawa ke rumah sakit, akhirnya beberapa waktu kemudian dia bersyukur. Karena di rumah sakit dia bertemu dengan jodohnya, perawat. Dan takdir itu terjadi karena dia digigit anjing. Jadi jangan heran kalau ada sesuatu yang cocok dengan kita tidak terjadi, ada yang tidak cocok terjadi, boleh jadi itu ada yang lebih baik.
bagi umat Islam ada di surat Al-Baqarah 216. Kalau diterjemahkan begini, boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu, dan boleh jadi engkau menyukai, mencintai sesuatu padahal buruk menurut Allah bagimu. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu, makanya jangan sok tahu. 2, kalau sudah terjadi, kita harus ridho. Terima apa yang terjadi. Ada ikhlas, ada ridho. Kita sering ketukar-tukar nih orang Indonesia. Ikhlas itu dalam berbuat. Nolong orang harus ikhlas, sedekah harus ikhlas, berbuat kebaikan harus ikhlas. Tapi menerima takdir harus ridho. Hilang dompet harus ridho. Sedang jalan, genteng jatuh kena jidat. Nah, harus ridho. Tidak boleh kita mengatakan, saya tidak terima. Saya tidak terima. Tidak mungkin tidak terima. Tanda terimanya sudah jelas. Jidatnya benyut seperti itu. Orang stres adalah orang yang tidak mau menerima kenyataan. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang hatinya ridho menerima episode yang ditetapkan Allah, maka Allah akan ridho. Dan kalau Allah ridho, hati kita dibuat lapang. Kalau hati ini dibuat lapang, pikiran akan jernih. Kalau pikiran jernih, kita akan bisa mencari solusi dengan baik. Tapi kalau hati sempit, kita tidak bisa mencari solusi apapun. Makanya tahap kedua, kalau sudah terjadi sesuatu, terima. Kita ingin bikin nasi, ternyata gagal jadi bubur. Terima ini bubur sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal. Artinya terima episode yang ada sambil bergerak ke takdir lainnya. Sakit gigi, terima sakit yang ada. Enggak diterima juga tetap sakit. Sambil pergi ke dokter gigi. Sesampainya di dokter gigi ada tulisan, maaf dokter tidak bisa praktek hari ini. Terima lagi. Jangan mengatakan, tahu begini saya tidak akan pergi. Bagaimana tidak pergi? Sudah sampai. Terima takdir itu sambil cari dokter yang lain. Nah, banyak orang yang tidak nerima takdir sehingga dia tidak bisa bergerak. Karena dia kegulung terus oleh perasaan tidak mau menerima kenyataan, tidak ada kejernihan berpikir, tidak ada kesehatan akal, sehingga dia tidak bisa berbuat lebih banyak. Orang stres itu bukan karena takdir yang ada. Orang stres karena tidak mau menerima episode yang ada. Tidak nerima wajah yang ada, stres. Tidak nerima badan yang ada, stres. Tidak nerima jadi tua, stres. Tidak nerima rezeki yang ada, stres. Tidak nerima jodoh yang ada, stres. Tidak menerima itu adalah biang penderitaan. Terima yang ada sambil ikhtiar untuk menyempurnakannya. Terima episode yang ada sambil kita ikhtiar bagaimana episode wabah ini menjadi sesuatu yang membangkitkan kreativitas kita, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan sesuatu yang selama ini sulit kita dapatkan. Ingat lebah tadi, cari bunga, cari hal-hal positif, cari hal-hal yang manfaat, yang membuat kita bisa menikmati wabah ini. Nah, nasi jadi bubur, cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, jadikan bubur ayam spesial. Nah, itulah resep yang kedua. Sebelum terjadi kita harus siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok. Kalau sudah terjadi, ridho sambil ikhtiar di jalan lain yang Allah ridhoi. Insya Allah berkah.